warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miriam Haryani dengan NIM 2023515209. Berikut ini saya akan memaparkan hasil review jurnal saya dengan judul penggunaan probiotik M4 pada media budidaya ikan, mata kuliah bioteknologi, dosen pengampu Fitra Mulyajaya, Sarjana Perikanan, Magister Sains. Baiklah, adapun untuk latar belakang dari jurnal ini adalah budidaya ikan di Indonesia semakin berkembang untuk memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat. Namun, tantangan seperti kualitas air yang menurun, akumulasi limbah organik, dan tingginya kematian ikan karena penyakit menjadi kendala utama. Nah, salah satu solusi inovatif untuk mengatasi masalah tersebut adalah menggunakan probiotik seperti M4. Probiotik ini membantu menjaga ekosistem kolam secara alami dan ramah lingkungan. Kemudian adapun rumusan masalah dari jurnal ini adalah: 1. Apa saja kandungan mikroorganisme yang terdapat dalam M4 dan bagaimana cara kerjanya dalam media budidaya ikan. Kedua, bagaimana pengaruh penggunaan M4 terhadap kualitas air, kesehatan ikan, dan efisiensi pakan dalam sistem budidaya. Dan yang terakhir, bagaimana aplikasi dan dosis M4 yang efektif dalam menunjang keberhasilan budidaya ikan. Adapun tujuan dari penulis yaitu: 1. Menjelaskan jenis dan peran mikroorganisme dalam M4, kemudian menganalisis manfaat M4 terhadap sistem budidaya ikan dari berbagai aspek, dan yang terakhir memberikan rekomendasi teknis penggunaan M4 berdasarkan hasil kajian pustaka. Nah, teman-teman, probiotik dalam budidaya ikan adalah mikroorganisme hidup yang jika diberikan dalam jumlah yang cukup dapat memberikan manfaat kesehatan bagi inangnya. Inangnya itu adalah si ikannya tersebut. Dalam budidaya ikan, probiotik digunakan untuk menekan pertumbuhan mikroba patogen, meningkatkan imunitas ikan, serta memperbaiki kualitas air dan pencernaan ikan. Mekanismenya adalah antara lain melalui kompetisi tempat dan nutrisi, serta produksi senyawa antimikroba. Nah, apa sih itu M4? M4 atau efektif mikroorganisme 4 merupakan produk probiotik cair yang menggunakan mikroorganisme efektif seperti Lactobacillus sp, Saccharomyces sp, Rhodopseudomonas sp, dan Actinomycetes. M4 dikembangkan oleh Profesor Teruo hingga dari Jepang dan kini telah banyak digunakan dalam sektor pertanian, perikanan, hingga peternakan. Dalam aquaculture, M4 membantu meningkatkan kualitas air dan mendorong pertumbuhan ikan secara optimal. Nah, adapun manfaat dari M4 dalam budidaya ikan tersebut: 1. Mengurangi kadar amonia dan nitrit dalam air kolam, kemudian meningkatkan kadar oksigen terlarut dan menjaga kestabilan pH, kemudian mempercepat dekomposisi limbah organik seperti sisa pakan dan kotoran, dan yang terakhir meningkatkan imunitas dan efisiensi penggunaan pakan sehingga menurunkan rasio konversi pakan atau PCR. Nah, metode yang dipakai oleh penulis adalah dengan metode studi pustaka atau library research, yaitu dengan merangkum dan mengulas informasi dari berbagai jurnal ilmiah dan literatur terpercaya. Sumber utama adalah jurnal penggunaan probiotik M4 pada media budidaya ikan karya Telaum Banua et al. 2023, serta didukung literatur lain yang relevan. Adapun mekanisme kerja M4 itu: 1. Si Lactobacillus sp memproduksi asam laknat yang menekankan pertumbuhan bakteri patogen. Kemudian Rhodopseudomonas sp berperan dalam mengurai senyawa beracun seperti amonia dan nitrit. Dan yang terakhir, Actinomycetes dan Streptomyces berfungsi sebagai antibakteri alami dan mempercepat dekomposisi bahan organik. Nah, teman-teman, adapun pengaruh dari M4 ini terhadap kualitas air: 1. Penggunaan M4 terbukti menurunkan kadar amonia, nitrit, dan nitrat di kolam. Kualitas air menjadi stabil, pH terkendali, dan kadar oksigen terlarut meningkat. Dan yang terakhir, hal ini membuat lingkungan budidaya lebih sehat, menurunkan tingkat stres ikan. Nah, adapun efek M4 terhadap pertumbuhan ikan itu sendiri adalah: dengan aplikasi M4, laju pertumbuhan spesifik SGR meningkat, berat badan air lebih tinggi, dan tingkat kelangsungan hidup akan menjadi lebih baik.
Fermentasi pakan dengan M4 juga membantu meningkatkan pencernaan dan efisiensi pakan. Adapun dosis dan cara pengaplikasiannya, teman-teman, itu dalam media air 1-5 mili M4 per liter air diberikan setiap 3-5 hari. Kemudian pada pakan 10-25 mili M4 per kilo pakan difermentasi selama 24 jam sampai 48 jam atau 2 hari. Dosis dapat disesuaikan dengan jenis ikan, sistem budidaya, dan kondisi kolam. Nah, adapun tantangan dan saran implementasinya. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain kurangnya pemahaman petani ikan tentang penggunaan M4, ketidaktepatan dalam aplikasi, serta kurangnya pelatihan. Solusinya yaitu memberikan pelatihan berkelanjutan, dukungan teknis dari pemerintah dan lembaga riset, serta publikasi hasil-hasil penelitian penggunaan M4, teman-teman. Nah, sudah sampai di penghujung pemaparan materi saya. Itu bisa disimpulkan bahwa M4 terbukti memberikan manfaat nyata dalam budidaya ikan, mulai dari memperbaiki kualitas air, meningkatkan pertumbuhan ikan, hingga efisiensi penggunaan pakan. Dengan pendekatan yang ramah lingkungan, M4 dapat menjadi salah satu teknologi hayati andalan dalam budidaya perikanan berkelanjutan. Baik teman-teman, mungkin sampai situ dulu pemaparan saya mengenai review jurnal saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.